Halo siswa kelas 7, bertemu lagi di pelajaran matematika dalam materi sudut. Ayo kita amati gambar-gambar berikut ini ya. Gambar berikut ini adalah contoh sudut di sekitar kita. Yang pertama yaitu orang sedang memanah. Yang kedua orang sedang push up. Ketiga gambar orang memancing, ya kan ada garis bantu garis berwarna merah. Yang keempat adalah gambar laptop yang terbuka. Yang kelima adalah gambar kursi dan ada satu gambar lagi. Nah, terus maksudnya gimana, Miss? Kok itu bisa gambar sudut dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar kita? Gambar-gambar tersebut merupakan contoh sudut di sekitar kita. Contohnya dari gambar orang memanah. Di situ ada rentangan panah kan antara lengan dengan tali panah. Nah, itu membentuk sudut alfa. Untuk orang push up antara badan dengan tangan itu membentuk sudut misalnya sudut B. Dan untuk orang memancing ada garis bantu merah tuh. Nah, dari pancingnya dengan garis merah itu ada sudut C. Untuk laptop juga sama. Nah, kalian juga pasti punya laptop kan di rumah. Boleh kalian buka tuh. Nah, antara layar laptop dengan keyboard itu membentuk sudut, misalnya sudut A dan seterusnya. Lalu sudut itu apa, Miss? Nah, sudut adalah terbentuk karena dua sinar garis yang bertemu pada satu titik. Contoh, misalnya ambil satu gambar contoh yaitu orang memanah ya. Nah, pemanah itu membentuk sudut yang terbentuk antara tangan dengan badan pemanah. Sudut terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada satu titik. Nah, gambarnya seperti di layar ya. Nah, ada garis sinar garis A ke P ya atau garis sinar garis PA dengan sinar garis PB bertemu dalam satu titik di titik B. Nah, titik P itu bisa kita sebut sebagai titik sudut. Nah, sedangkan sudut yang terbentuk dari sinar garis PA dan PB itu di situ dituliskan adalah sudut alfa. Nah, sudut alfa itu bisa kita sebut sebagai sudut APB ya. Nah, nama suatu sudut dapat berupa alfa, beta, dan lain-lain atau berdasarkan titik-titik yang melalui garis yang berpotongan tersebut. Nah, satuan sudut dinyatakan dalam bentuk dua jenis, yaitu derajat, ya simbolnya adalah tanda bentuk 0 di pangkat 0 ya kan atau itu bentuk namanya derajat, terus dan radian atau rad. Nah, sudut APB bisa juga disebut sudut P dan besar sudut P. Materi sudut pasti sudah kalian dapat dong di SD. Oke, baik. Misalnya akan coba ingatkan kembali ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis sudut. Jenis sudut itu ada 4 ya nak ya. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip yaitu besarnya antara 0 derajat sampai dengan 90 antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Ya, dia membentuk satu garis lurus. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dan sudut siku-siku adalah sudut yang membentuk 90 derajat. Ayo, masih ingat kan dengan jenis-jenis sudut? Ayo kita ingat kembali ya pelajaran SD. Contoh soal, tentukan jenis sudut pada gambar berikut tanpa mengukurnya. Nah, ada 5 sudut ya, A, B, C, D, E. Oke, yang A itu adalah sudut lancip karena dia adalah terbentuk kurang dari 90 derajat. Yang B, sudut tumpul karena besar sudutnya itu kira-kira lebih lah dari 90 derajat ya. Yang C, sudut apa? Sudut lancip. D, sudut tumpul. Dan E adalah sudut, oh itu bukan sudut tumpul ya, E adalah sudut lancip. Mohon maaf, Miss Ella typo. Jadi yang E adalah sudut lancip. Nah, sekarang kita lanjut ke besar sudut ya. Yang pertama adalah sudut putaran penuh, yaitu 360 derajat. Di situ misalnya sudah berikan gambar. Kalau satu putaran penuh yaitu satu lingkaran penuh tuh. Itu besar sudutnya adalah 360 derajat.
Berikutnya adalah sudut lurus. Sudut lurus itu membentuk 180 derajat atau bisa dibilang setengah putaran ya. Jadi sudut lurus yaitu besarnya 180 derajat bisa kita nyatakan dalam bentuk 1/2 putaran atau setengah putaran. Berikutnya adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku yang membentuk sudut berapa? 90 derajat. Nah, itu kita bisa nyatakan sebagai 1/4 putaran. Oke anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang mengenal konsep sudut ya. Kita sudah tahu bagaimana sudut itu terbentuk, bagaimana penamaan sudut, sampai kita sudah membahas tentang jenis-jenis sudut dan besar sudut. Baiklah, setelah ini Miss minta kalian untuk mengerjakan tugas yang sudah Miss Ella kirimkan di kuintal. Ya, setelah ini kalian buka ya kuintalnya. Oke, baik anak-anak. Setelah kalian mengerjakan tugas di kuintal, jangan lupa dikumpulkan di kuintal ya. Nah, besok kita akan menerapkan konsep mengenal konsep sudut dan jenis-jenis sudut di soal yang lebih kompleks. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah.